Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengomentari peluang Garuda untuk lolos dari babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih asal Korea Selatan ini yakin Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk finish di posisi ketiga atau keempat di grup C, memungkinkan mereka lanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi 5 dengan 3 poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Meskipun perjuangan di sisa 6 laga grup C cukup berat, Shin Tae-yong optimis dengan peluang timnya. Menurut saya sekarang ini sama saja. Pasti kami bisa masuk ke playoff. Saya yakin sekali, ujar Shin Tae-yong. Dia mengusung misi untuk membawa Timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4 agar bisa lanjut ke babak berikutnya. Di 6 laga sisa, Timnas Indonesia akan bersua Jepang 2 kali, serta Australia, Arab Saudi, dan Bahrain sekali. 4 dari 6 laga ini akan dijalani di markas sendiri, memberikan modal yang cukup menguntungkan bagi skuad Garuda. Terdekat, Timnas Indonesia akan menantang Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Setelah kekalahan 1-2 dari Cina pada matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia masih tertahan di posisi kelima grup C dengan koleksi 3 poin. Meski situasi ini terbilang sulit, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Timnas Indonesia saat ini hanya tertinggal 2 poin dari Australia, yang berada di posisi kedua dengan 5 poin. Posisi kedua ini sangat penting karena merupakan batas akhir untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Faktor penentu peluang Indonesia. 1. Laga kandang yang menguntungkan. Dari 6 pertandingan yang tersisa, 4 diantaranya akan digelar di kandang, termasuk laga melawan Arab Saudi dan Cina yang dapat memberikan keuntungan dari segi dukungan suporter. Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, diharapkan bisa menjadi faktor penentu bagi skuad asuhan Shin Tae-yong untuk meraih kemenangan penting. 2. Kebutuhan tambahan 12 poin. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebutkan bahwa Timnas Indonesia membutuhkan total 15 poin untuk lolos sebagai runner-up grup. Saat ini, Indonesia telah mengoleksi 3 poin, sehingga membutuhkan tambahan 12 poin dari 6 laga sisa. 3. Lawan-lawan kunci. Target realistis Indonesia adalah meraih kemenangan dalam 3 laga kandang melawan Arab Saudi, 19 November 2024, Bahrain, 25 Maret 2025, dan Cina, 5 Juni 2025. Selain itu, 3 poin tambahan bisa diperoleh dalam laga kandang melawan Jepang, 15 November 2024, atau saat bertandang ke markas Australia, 20 Maret 2025. 4. Pemain keturunan yang diharapkan bergabung. Pemain-pemain keturunan seperti Kevin Dix diharapkan sudah bisa memperkuat Indonesia di pertandingan penting melawan Arab Saudi dan Jepang. Pada Maret 2025, pemain lain seperti Jairo Riedewald dan Ula Romeni juga diharapkan bisa bergabung untuk memperkuat skuad Garuda. Klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, setelah matchday keempat. 1 Jepang, 10 poin, O14. 2 Australia, 5 poin, O1. 3 Arab Saudi, 5 poin, 1. 4 Bahrain, 5 poin, 4. 5 Indonesia, 3 poin, 1. 6 Cina, 3 poin, 9. Dengan posisi ini, perjuangan Timnas Indonesia masih sangat memungkinkan. Dukungan penuh dari supporter dan konsistensi dalam performa tim akan menjadi kunci bagi Indonesia dalam mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan pertama mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi Cina di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa, 15 Oktober 2024, skuad Garuda kalah 1-2 dari tuan rumah. Cina membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Behram Abdueli, disusul gol Zhang Yuning menjelang babak pertama berakhir. Indonesia hanya mampu membalas 1 gol melalui Tom Haye di menit ke-86. Gol Tom Haye terjadi setelah lemparan jarak jauh Pratama Arhan. Bola yang sempat dihalau pemain Cina jatuh ke kaki Haye yang berhasil memanfaatkannya menjadi gol. Pelatih Shin Tae-yong mencoba melakukan perubahan dengan memasukkan Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Tom Haye di babak kedua. Namun, meski terus menekan, Indonesia gagal menyamakan kedudukan.
Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah sebelumnya menelan 3 kekalahan beruntun. Sementara itu, kekalahan ini membuat Indonesia tertahan di papan tengah klasemen grup C. Setelah kekalahan ini, timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang. Skuad Garuda berharap bisa bangkit dan meraih hasil positif di kandang. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin memanas. Di grup C, jadwal matchday 4 akan menyajikan duel seru antara Tiongkok melawan Indonesia serta Arab Saudi yang akan bertemu Bahrain. Saat ini, Jepang menjadi satu-satunya tim yang masih sempurna dengan raihan 9 poin setelah 3 laga, mencetak 14 gol tanpa kebobolan. Mereka akan menghadapi Australia, yang mengumpulkan 4 poin dan berada di posisi kedua. Sementara itu, timnas Indonesia, yang meraih 3 poin dari 3 laga sebelumnya dengan hasil imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, kini akan melakoni laga penting melawan Tiongkok. Pada laga terakhir, Indonesia bermain imbang 2-2 di kandang Bahrain. Tiongkok, di sisi lain, masih mencari poin perdana setelah kalah telak 0-7 dari Jepang, 1-2 dari Arab Saudi, dan 1-3 dari Australia. Kini, mereka terpuruk di dasar klasemen grup C tanpa raihan poin. Pertandingan antara Tiongkok dan Indonesia akan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa malam, 15 Oktober 2024, dengan kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Wasit Omar Al-Ali dari Uni Emirat Arab akan memimpin laga ini. Selain itu, Arab Saudi akan bertemu Bahrain dalam laga yang juga tidak kalah penting. Kedua tim mengoleksi 4 poin, dengan Arab Saudi berada di atas Bahrain berkat selisih gol. Jelang laga melawan Bahrain, Martin Paes mengutarakan mimpinya bermain untuk timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Sang kiper berusia 26 tahun telah menjadi bagian dari timnas Indonesia sejak bulan lalu dan tampil apik dalam 2 laga pertamanya, membantu skuad Garuda meraih 2 poin melawan Arab Saudi dan Australia. Namun, kondisi Paes dirisaukan jelang laga kontra Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024, esok karena cedera pergelangan tangan. Meski tidak terlalu parah, cedera ini cukup membuatnya absen dalam 2 laga terakhir FC Dallas. Paes berbicara tentang mimpinya bermain di Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, negara tempat ia berkarir bersama FC Dallas. Saya pikir ini adalah mimpi yang indah. Kami harus memiliki tujuan besar, untuk meraih bintang, kata Paes. Bagi saya, Piala Dunia 2026 di AS akan menjadi lebih istimewa setelah melihat bagaimana liga dan popularitas sepak bola berkembang di negeri ini. Paes yakin bahwa peluang tim asuhan Shin Tae-yong untuk tampil di Piala Dunia sangat besar, terutama karena skuadnya berisikan banyak pemain muda. Dengan tambahan jatah perwakilan Asia di Piala Dunia 2026 dari semula 4,5 menjadi 8,5, peluang semakin terbuka lebar. Paes juga bercerita tentang pengalamannya bermain di hadapan lebih dari 70.000 penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, saat melawan Australia pada 10 September 2024 lalu. 5 penyelamatan yang dilakukannya membuat Paes dinobatkan sebagai Man of the Match, dan ia merasa energi yang diberikan supporter sangat membantu performanya. Sungguh luar biasa, apalagi pada pertandingan kedua di Jakarta yang dihadiri 80.000 supporter. Mereka memberikan begitu banyak energi sehingga tidak sulit untuk memberikan segalanya, itu tutupnya. Timnas Indonesia dalam kondisi baik menjelang duel melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Skuad Garuda siap memburu kemenangan pertama mereka. Sebanyak 26 pemain telah menjalani latihan di Bahrain, hanya Martin Paes yang masih dalam perjalanan. Kondisi Paes sempat dipertanyakan karena cedera minor di pergelangan tangan, namun akan diperiksa oleh tim medis setibanya di Bahrain. 2 sesi latihan telah dilaksanakan, dan manajer tim, Sumarji, menegaskan semua pemain dalam keadaan baik dan berlatih dengan riang. Alhamdulillah kondisi keseluruhan tim sangat baik. Tidak ada yang cedera dan dukungan dari Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, sangat luar biasa. Harapannya tanggal 10 melawan Bahrain, tim bisa tampil all out dan membawa pulang poin, ujar Sumarji. Timnas Indonesia mendapat tambahan tenaga dari Mees Hilgers dan Eliano Reijnders yang sudah siap dimainkan. Laga melawan Bahrain akan berlangsung pada Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 WIB di National Stadium Bahrain. Sebelumnya, Indonesia meraih hasil imbang melawan Australia dan Arab Saudi. Saat ini, Indonesia menempati posisi keempat di grup C dengan 2 poin, sementara Bahrain berada di posisi ketiga dengan 3 poin. Perjalanan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 akan dimulai pekan ini.